Terus saya keluar, malah orang-orang yang di depan sini malah lebih preman daripada saya. Maksudnya kayak kok bisa orang-orang itu dibiarin gitu loh di sini. Sedangkan saya cuma gara-gara sampah waktu itu di sini saya ditegur. Halo semua, kembali lagi bersama gue Frantino Matthew Tagaol. Jadi ini gue pengen posting vlog lagi, dan ini adalah vlog gue di hari Rabu. Jadi biar lu tahu set gue di hari Rabu tuh apa aja. Dan sekarang ini masih sebetulnya udah menjelang siang ya, jam 11. Karena gue bangun kesiangan, dan bangun kesiangan pun posisinya gue masih kurang tidur. Kenapa? Nih gue pengen sekedar cerita nih. Jadi kosan gue ini kan kayak kosan bebas gitu kan. Ya sebebas-bebasnya kosan itu kan seharusnya masih ada aturan lah ya. Tapi kosan gue yang satu ini tadi malam gue nggak tahu lagi ada acara apa. Pokoknya di luar daerah luar kosan gue itu rame banget. Tapi di area dalam kosan ya. Tapi di bagian-bagian luar kamarnya tuh kayak rame banget. Orang lalu lalang, bahkan ada yang iseng gedor-gedorin tembok gue dan ngetok pintu gue. Kayak rasa-rasanya tuh pengen gue gebugin gitu satu-satu ya kan. Cuman ya kembali lagi kasihan gitu, karena gue bisa lihat dari gaya-gayanya mereka tuh orang-orang yang mungkin akan susah kalau bayar biaya rumah sakit. Dan yang akhirnya ngebuat gue tuh jadi kayak keluar, gue mau nyari petugas kosan juga kagak nemu-nemu ya kan, karena gue pengen ngomong gitu loh. Terlalu berisik, dan itu berlangsung dari maybe mulai dari jam 11 malam sampai jam 4 subuh. Lu bayangin, orang lalu lalang, ada yang ngobrol depan kamar gue persis, bercanda-bercandaan gitu kan. Terus ada beberapa yang play musik kayak tai banget itu. Ini kan padahal tempat tinggal kosan gitu kan. Dan gue di sini bayar nyet. Nah, sekarang gue mau langsung berangkat ke gym. Gue pengen latihan kaki, dan kita ada penghuni baru. Si Bibo namanya, cuman bulunya rontok banget. Bulunya pada berterbangan, bisa sakit nih gue lama-lama nih ngehirup bulunya dia nih. Nanti harus gue vakum nih kamarnya. Bibo, gue tinggal berangkat gym dulu ya. Hari ini gue latihan kaki guys. Untuk awalan gue pengen bench press lagi, gue pengen deadlift buat pemanasan aja. Jadi sekarang gue bakalan deadlift dengan beban total 60 kilo ya. Ini buat pemanasan dulu. Ya 8 reps cukup lah. Kalau udah kelar pemanasan, mungkin satu set lagi lah, baru gue pakai yang beban inti, yaitu 80 kilo total. Jadi gue tambahin 10-10. Ya sebetulnya untuk pemanasan seharusnya lebih ringan daripada ini, cuman gue males ganti-ganti plate-nya, lu tau lah ya. It's okay lah, gue tuh nggak kuat-kuat banget guys sebetulnya. Gue mah biasa-biasa aja kalau ngangkat beban tuh nggak berat-berat banget. Gue udah kelar pemanasan, jadi ini gue udah ke beban inti ya guys. Total 80 kilo, gue pengen mungkin 10 repetisi, 3 set. By the way, kalau lu kepo sama playlist Spotify gue, nih gue tunjukin. Ini playlist yang biasa gue pakai kalau gue nge-gym atau olahraga atau workout. Atau linknya lu bisa klik lah di kolom deskripsi. Ya bagi gue sih enak ya. Gue udah kelar deadlift, total 3 set, nggak perlu gue rekam semua lah ya. Habis ini sebetulnya gue pengen squat, tapi gue pengennya di Smith Machine. Karena gue itu agak susah untuk ngelakuin teknik squat konvensional yang bener. Jadi gue pengennya pakai Smith Machine aja dia tuh, memudahkan gue. Ya walaupun teknik itu penting, cuman ya kembali lagi kelemahan gue di tekniknya itu. Kemarin gue udah sempat belajar ke si Renny K, kalau lo tahu. Dia soalnya sekarang jadi atlet powerlifter. Agak susah emang, pas gue belajar sama dia tuh banyak banget sudut-sudut angle dan muscle engagement yang ternyata selama ini gue masih bener-bener salah besar gitu, salah banget. Oke, sekarang kita melakukan squat tapi pakai Smith Machine. Seperti biasa pemanasan dulu ya guys, jadi biar badan kita lebih siap untuk mulai set. Ini kebetulan bebannya beban pemanasan gue. Pemanasannya nggak usah terlalu banyak, kita langsung ke set inti ya, beban intinya. Ini bebannya 20. Soal totalnya gue kurang tahu ya, karena Smith Machine tuh agak beda deh. Istirahat 1,5 menit lah, karena latihan kaki itu berat guys, beda sama latihan chest, latihan back. Latihan kaki itu bener-bener, ini gue belum apa-apa aja udah keringetan banget. Padahal kalau gue latihan chest, latihan back tuh biasa nggak begitu keringetan banget, apalagi ini tempat dingin. Ini di belakang gue aja ada AC, tapi gue udah keringetan sekarang. Apalagi buat kalian yang laki-laki, jangan males latihan kaki, bisa bikin lu jago di ranjang. Gue squat total 3 set sama juga rata, jadi nggak perlu gue rekam semua ya.
gue rekam yang set pertama doang. Karena set kedua, set ketiga ya sama aja. 12 repetisi, 3 set bebannya 20-20. Pakai Smith machine. Anjing. Kalau lu kan udah gede badannya. Lu kan emang powerlifter. Gerakan ketiga, gue mau leg extension biar fokus melatih ke quads paha bagian depan. Ini 4 set dan bebannya ya buat lu menyesuaikan aja lah. Kuat di sekitaran 12 atau 10 repetisi. Cuman kalau lu pengen coba yang berat banget ya 8 repetisi juga cukup. Cuman ya kalau gue sih biasa 10 sampai 12 karena gue lebih suka high reps. Nggak tahu kenapa. Kata gue kuat sampai 13 repetisi, jadi ya udah 13 repetisi aja. Dan ini juga rata ya. Selama 4 setnya itu berarti 13 semua. So, gue rekamnya di set pertama aja. Oke, gerakan terakhir gue ngelakuin switching lunges tapi pakai dumbbell. Kalau biasa orang lunges ke depan, nah gue ke belakang lunges ya. Biar lebih kena si paha bagian depannya. Masing-masing 10 reps. Gue ngelakuin gerakan tadi 3 set aja, nggak usah banyak-banyak, dan ini gerakan terakhir ya. Dan repsnya semuanya rata, 10 reps kiri kanan. Jadi gue rekamnya sekali aja, nggak usah rekam semua. Ngapain lu nontonin gerakan yang sama dengan repetisi yang sama ya kan? Latihan kaki gue di hari Rabu ini udah kelar, jadi emang dikit ya. Cuman ya kembali lagi guys, kaki itu otot besar. Jadi kalau lo ngelatih kaki itu emang lebih capek daripada latihan yang lainnya. Makanya kebanyakan cowok nggak suka latihan kaki kan. Karena ya jarang orang yang memandang kaki gitu. Cuman ya kayaknya semakin kesini orang semakin aware sih sama latihan kaki. Ini gue udah capek banget sumpah. Padahal baru 1 jam lebih dikit gue nge-gym, tapi sekarang gue mau balik ke kosan, mandi, siap-siap, dan gue pengen ngerjain kerjaan gue yang lain, makan, main sama kucing gue, si Bibo. Sekarang kita tinggal jalan balik ke kosan, dan gue pengen ngomong sama petugas kosan kalau pas-pasan sama mereka. Ini gue udah sampai kosan, dan tadi selama perjalanan juga gue nggak ketemu atau nggak ngeliat petugas kosan, jadi gue belum sempat ngomong, tapi mungkin habis ini gue bakal cari mereka dan gue pengen ngomong serius, atau mungkin gue WA aja kali ya, gue suruh datang ke kamar gue. Karena menurut gue nggak fair guys, waktu itu pernah si Linda naruh box di sebelah tong sampah itu ditegur karena katanya harus dimasukin ke tong sampah, padahal boxnya itu taruh di luar karena ya 1 dan 2 alasan. Karena boxnya itu terlalu gede, kalau dimasukin ke tong sampah itu langsung penuh, kan kayak sayang banget kan makan tempat. Jadi mending boxnya di luar, jadi pas ngambil sampah tuh bisa lebih efisien gitu loh. Masa gara-gara kayak gitu aja si Linda ditegur, tapi orang-orang yang bukan penduduk kos ini gitu ya, bukan orang yang netap di kos ini, berkeliaran di depan kamar gua, main-main, gangguin gua di jam 2-3 dini hari, itu dibiarin aja. Ini kos-kosan padahal seharusnya bagus loh, cuman mungkin karena dipegang sama orang-orang yang salah ya jadi begini, kayak nggak jelas gitu lah. Bahkan tadi malam tuh bisa aja gue telepon polisi buat datang ke sini karena menurut gue udah kelewatan gitu loh. Itu kan sangat-sangat mengganggu orang lain. Kayak gue nggak ngerti apa yang ada di otak mereka, dan orang-orang yang datang ke sini tuh nggak jelas semua semalam gue lihat. Cuman gara-gara semalam tuh gue udah capek banget, udah ngantuk, jadi gue nggak sempet videoin atau dokumentasiin. Tapi itu bener-bener terjadi tadi malam itu. Dan menurut gue ini udah kelewatan sih. Ini sih gue udah nge-WA salah satu petugas buat datang ke sini karena gue pengen ngomong ini bener-bener serius. Dan udah dibaca juga, gue nggak tahu udah bakal kesini atau enggak. Saya cuma pengen ngomong aja sih mas. Jadi tadi malam itu di depan sini tuh ramai banget orang, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, denger musik, berisik lah intinya. Dan saya juga diganggu-gangguin. Kamar saya tembok saya digebuk, pintu saya diketok, saya keluar, saya negor. Jadi kapan jam berapa? Tadi malam dini hari, jam 1 apa jam 2 gitu. Malah orang-orang yang di depan sini malah lebih preman daripada saya. Maksudnya kayak kok bisa orang-orang itu dibiarin gitu loh di sini. Sedangkan saya cuma gara-gara sampah waktu itu di sini saya ditegur. Itu kan sangat mengganggu. Saya juga nggak tahu aturan di kosan ini kayak gimana. Tapi saya pun nggak yakin karena mereka bukan penghuni kos ini. Kalau itu kemungkinan harian. Kalau bulanan saya yakin nggak mungkin berani. Soalnya kalau misalkan memang kalau bulanan kita tegur, kalau misalkan masih memang gitu, kita pasti cek out. Oke, jadi kalau misalnya ke depannya nih ada kayak gitu-gitu lagi. Kalau misalkan ada seperti gitu kan, nanti masnya nanti bisa langsung hubungin ke penjaga aja. Oh, penjaga kalau lewat. Misalkan memang terganggu dengan kondisi yang seperti itu yang kemarin dialami, bisa langsung konsultasi sama hubungin sama penjaga, nanti biar langsung ditegur orang. Berarti lewat WA atau enggak langsung ke sana aja gitu ya? Iya, WA atau telepon lah, langsung gimana langsung mau ke bawah juga nggak apa-apa. Langsung kabarin aja.
kalau malas turun bisa langsung telepon atau WA aja. Oke. Gitu, nanti biar kita langsung ngatasin. Gue udah ngomong sama petugas kosannya, jadi kosan ini memang ada beberapa kamar yang disewakan untuk harian. Memang gue akuin orang-orang yang gue di depan kamar gue tadi malam atau tadi pagi subuh itu orang-orang yang nggak pernah gue lihat sama sekali. Jadi memang mungkin datang ke sini cuman per malam doang gitu kan. Mungkin mereka pakai buat ya I don't know, sex party lah atau apa, gue kagak ngerti karena memang bentukannya ya rata-rata kayak gitu. Soalnya gue bukan yang menjudge, tapi emang seperti itu kejadiannya. Jadi kedepannya katanya kalau ada gangguan-gangguan langsung hubungin aja biar mereka langsung ditegur atau disuruh pindah atau mungkin langsung diusir, disuruh check out. Tapi ya gitulah, at least udah gue omongin dan mudah-mudahan kedepannya nggak terjadi lagi kayak gini. Kalau terjadi kayak gini, gue bakal ngomong langsung ke petugas kosan atau ya gue nggak tahu ya, karena kadang emosi gue suka tidak tertahankan. Jangan sampai aja sih ada pukul-pukulan gitu atau pertumpahan darah gitu kan, karena jujur gue kalau udah ada di fase-fase kayak gue mau tidur, gue mau istirahat dan gue terganggu, itu sama aja gangguin singa lagi mau tidur. Oke lah, kita langsung melanjutkan aktivitas hari ini. Daripada kita panas ya kan, mending makan. Gue pengen rebus telur 7 butir. Lihat nih guys, ular gue yang retik, yang gue bilang itu warnanya. Jadi ini retik yang golden child. Ini dia bisa gede loh guys, ini masih kecil ini. Panjangnya tuh bisa maybe 10 meter. Nah nanti kalau udah gede sih kayaknya pengen gue kasih orang aja, karena gue tidak punya space untuk naruh dia gitu loh. Warnanya dong, lihat, keren ya. Ini menurut gue hewan peliharaan yang lumayan mudah maintenance-nya. Makannya seminggu sekali, nggak bersuara, nggak berisik, nggak kayak si Bibo tuh. Kadang suka jatuh-jatuhin barang, gangguin lagi tidur. Kalau ini santuy-santuy aja deh. Telurnya sudah matang, gue asumsikan, dan kita rendam di air dingin. Kalau lu punya air es sih bakal lebih bagus ya, cuman gue sih pakai air biasa aja udah cukup. Kalau pakai air es kan lebih cepet dia. Gunanya tuh biar nanti waktu lu kupas, si kulitnya itu nggak nempel ke si daging-daging telurnya. Jadi kayak lebih gampang gitu lah. Biarin aja tunggu di situ ya, maybe 5 menit, 10 menit juga cukup. Ini juga nih kura-kura nih. Ini baru kemarin gue bersihin loh guys. Kotor lagi. Padahal waktu gue rendem kagak berak. Sekarang waktu gue udah diemin gini berak. Anjir, ngeselin banget kura-kura nih. Ya nggak Bibo? Ngeselin kan ya? Apa komentar Anda tentang kelakuan kura-kura ini? No comment. Telur gue udah mateng. Jadi dari 7 telur ini, ayo kalau lo nonton vlog gue yang hari Senin gimana cara gue makan telur dari 7 butir. Nah gue makannya tuh kayak gimana. Kalau yang jawabannya bener, nanti gue kasih hadiah deh. Dan sekarang gue pengen lanjut mengerjakan tanggung jawab gue nih. Makanya itu terkadang di vlog gue tuh suka banyak yang terpotong, karena ya gue kayak kalau gue di depan komputer gue pasti bakal fokus tuh, kayak gue nggak bisa sambil ngapa-ngapain gitu. Jadi gue pengen ngerekam juga mager ya kan. Jadi sekarang gue pengen mandi dulu nih guys. Kalau mandi nggak mungkin kan kamera ikut kan. Jadi intinya gue mau mandi dulu dan kerjain ini semua yang ada di HP, yang ada di laptop, kelarin hari ini. Karena agak numpuk, ada beberapa kerjaan-kerjaan yang harus gue selesaikan berentet. Pelan-pelan kerjaan satu-satu pasti kelar. Kalian juga sama, kalau lu punya tugas, lu punya kerjaan, kerjain tuh satu-satu guys. Jangan coba-coba multitasking. Tapi kalau lu bisa multitasking ya silahkan. Cuman kalau gue sih tipikal orang yang kalau lagi ngerjain satu antara selesai atau gue capek. Nah kalau gue capek biasa baru gue istirahat. Habis istirahat gue ngerjain yang lain. Nanti kalau yang lain udah selesai baru gue balik lagi ke yang tadi gue kerjain di awal. Jadi ya gitulah manajemen. Ternyata setelah gue mengerjakan semua kerjaan-kerjaan ini, gue sangat males untuk keluar. Karena ya mager aja gitu kalau gue udah depan komputer tuh memang. Jadi untuk makan malam gue hari ini, gue pengen rebus telur lagi tuh, gue udah rebus. Dan gue pengen order GoFood. Gue pengen beli apa ya? Pentol kayaknya enak nih, pentol. Kok pentil sih? Pentol netizen, pentol sultan, macem-macem nih guys. Pentol sultan enak nih katanya nih. Jadi pentol itu kan walaupun dia bakso ya, tapi kan tetap aja dia itu masih banyak tepungnya kan, jadi ya itu jadi karbo dan itu proses food kan, jadi ya saya suka yang tidak sehat seperti ini. Jadi gue mau order dulu dah 2 lah pentolnya lah, karena gue yakin nih pasti porsinya kecil, tidak pedas, sausnya saus kacang aja. Kayak 2 porsi cuman 30.000, termasuk mahal sih sebetulnya untuk yang tidak begitu nutritious. Jadi ya tapi gue order aja dah. Sebetulnya gue tuh pengen beli ini guys, serokan buat pasir kucing tuh, karena gue kemarin beli baskom buat pasirnya si Bibo, gue malah kagak beli serokannya anjing. Jadi gue belum gue serokin tuh kotornya si Bibo. Nah gue pengen jalan kaki aja nih ke pet shop karena deket.
Bibo ditinggal dulu ya. Kita itu harus membiasakan diri jalan kaki guys, biar sehat, dan di lain sisi juga kita mencintai lingkungan kan. Kita tidak terlalu banyak pencemaran udara pakai kendaraan mulu. Ini dia pet shopnya. Kita sudah sampai. Mas mau beli kayak serokan kucing gitu? Ada nggak? Sama mainan kucing deh, ada nggak ya? Mainannya habis kan? Habis ya? Iya, udah ada lah. Sama pasir kucing yang ada wanginya tuh yang mana mas? Ini boleh deh. Pakai kris ya? Oke mas. Kasih. Oh nggak usah. Makasih ya mas. Aduh hari-hari guys. Nih si Bibo nih nambah-nambahin pengeluaran aja. Kita kalau pelihara kucing tuh kita babunya anjing. Bukan kita majikannya. Untung pasirnya wangi. Sebetulnya pasirnya masih ada sih. Cuman kayak sekalian aja dah. Pasir kucing yang kalau dia pup, dia pipis bau lavender. Tapi emang iya sih. Ini sama-sama bau lavender, cuman beda merek. Gendut. Obes. Pentol gue udah dateng. Jadi sekarang gue pengen makan guys. Bener-bener kata gue porsinya kecil pasti. Jadi satu tidak mungkin cukup. Untung nggak kena laptop gua anjir. Ini isinya telur nih. Ya sekalian kita review lah ya. Enak. Gokil. Nah sekarang waktunya gua makan telur. Oh iya ini kan ada bumbu kacang yang masih nyisa nih. Jadi gue bisa pakein ke telur guys. Wah GG. Jadi kita kupas-kupasin dulu nih telurnya nih. Terus bumbu kacangnya kita tuangin di telur ini guys. Anjay jadi kayak somai nggak sih? Kayak somai tapi kita pesannya telur doang. Terus tinggal kita hidangkan saja, tinggal kita makan saja. Tidak hambar. Biasanya nih malam sebelum tidur gue tuh main PUBG biasanya sama si Linda. Jadi hari ini ya memang agak membosankan sih karena kebetulan ya gue cuman nge-gym doang kayak biasa depan laptop kebanyakan dan makan sama paling keluar-keluar juga ujung-ujung cuman beli serokan kucing sama pasir kucing doang. Jadi ya mungkin sampai sini aja videonya. Kalau misalnya lu merasa terhibur, lu boleh klik like. Kalau video ini jelek, lu bisa klik dislike. Kalau lu nggak keberatan, lu juga boleh bantu share dan subscribe channel YouTube gua. Dan lu juga bisa komen di kolom komentar kira-kira video apa yang bisa gue bikin ke depannya untuk referensi. So, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Thank you.